Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita akan membahas tentang martabat orang yang melaksanakan puasa. Referensi kita yaitu kitab Kashful Asrar karangan Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah Al-Minangkabawi. Halaman 37. Di sini dijelaskan tentang 3 martabat orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu martabat orang yang mubtadi. Yang kedua yaitu martabat puasa orang yang mutawasit. Yang ketiga yaitu martabat puasa orang yang muntaha. Jadi ada 3. Sekarang kita melaksanakan puasa, maka kita berada pada salah satu martabat tersebut. Atau jangan-jangan satu pun tidak berada kita dalam martabat tersebut. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan puasa orang mubtadi, puasa orang mutawasit, dan puasa orang yang muntaha. Di sini dijelaskan yang bahwa puasa orang yang mubtadi adalah orang yang menahan daripada makan dan minum. Jadi puasa orang yang mubtadi, orang yang berpuasa menahan makan dan minum. Menahan daripada jima pada siang hari serta berniat pada malam hari. Artinya puasa orang mubtadi adalah puasa orang yang menjaga puasanya tidak batal. Jadi otomatis puasa orang mubtadi ini dia tahu. Yang mana yang membatalkan puasanya dia tahu. Sehingga sesuatu yang membatalkan puasanya dia jaga. Dia tidak melakukannya. Dia tidak makan, tidak minum, tidak jima pada malam hari berniat, karena dalam mazhab Syafi'i itu setiap malam wajib berniat apabila melaksanakan puasa fardu. Nah, ketika kita berpuasa dalam posisi yang demikian, tahu yang mana yang membatalkan puasa, berniat pada malam hari, maka ketika itu kita berada pada posisi yang mubtadi. Jadi bila yang membatalkan puasa kita tidak tahu, maka jangankan yang mubtadi, jangankan pada tingkat yang lain, yang mubtadi pun kita tidak masuk. Nah, ini serendah-rendah martabat bagi orang yang berpuasa adalah martabatnya orang puasa yang mubtadi. Jadi harus tahu mana yang membatalkan puasa, minimal ketika kita berpuasa yang membatalkan puasa itu harus kita tahu. Peringkat yang pertama. Kemudian peringkat yang kedua, yaitu puasa orang yang mutawasit. Puasa yang orang mutawasit selain menahan diri daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya, maka puasa orang mutawasit dia itu menahan segala anggota 7 daripada pekerjaan yang haram. Anggota 7 dia jaga daripada segala sesuatu yang haram. 2 tapak kakinya, 2 lututnya, 2 tangannya, dahinya. Anggota yang 7 tersebut tidak pernah melakukan yang haram. Jadi bukan sekedar puasa menahan daripada lapar dan haus. Anggotanya dia puasakan. Anggota 7-nya tidak pernah melakukan sesuatu yang haram. Kemudian 2 matanya tidak pernah melihat, tidak pernah memandang sesuatu yang tidak dibolehkan. Matanya berpuasa. Lidahnya berpuasa. Ketika dia berkata maka qaulan karima, perkataan yang baik. Dia tidak akan pernah mengatakan qaulal laga, perkataan yang laga, perkataan yang sia-sia.
perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi mencaci, apalagi memaki, apalagi marah-marah kepada orang, menghasut dan sebagainya, berdusta. Nah, ini dua telinga pun dia berpuasa, tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak mendengar orang yang mengupat, tidak mendengar orang yang menghasut, tidak mendengar orang yang sedang berkata perkataan kotor. Telinganya pun berpuasa. Dua tangan, dua kaki tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farajnya, kemaluannya tidak dia lakukan pada tempat yang haram. Nah, inilah puasa orang mutawasit. Ketika kita berpuasa menahan diri daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, kemudian dilanjutkan seluruh anggota kita berpuasa, kepala kita berpuasa, tubuh kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, sehingga tidak pernah satu anggota pun daripada kita melakukan yang haram kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita telah berada pada martabat yang kedua, yaitu martabat orang yang berpuasa yang dinamakan dengan puasanya mutawasit. Ini dia martabat yang kedua. Yang terakhir martabat yang ketiga, yaitu martabat muntaha. Bagaimana puasa orang yang martabatnya muntaha? Orang yang puasa martabat yang muntaha, dia memeliharakan hatinya daripada mencita-cita akan kemuliaan dunia. Ini lebih dalam lagi. Hatinya hubbud dunya, hubbul mal, cinta kepada dunia dia tinggalkan. Hatinya tidak tergores sedikit pun tentang cintanya kepada dunia. Dia melihat dunia ini adalah sesuatu yang fana. Dia melihat dunia ini adalah sesuatu yang sangat kecil daripada sesuatu yang kecil. Maka ketika itu dia tidak pernah memasukkan dunia dalam hatinya. Dan di dalam hatinya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menahan diri daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dilanjutkan seluruh anggotanya dari kepalanya sampai ujung kakinya berpuasa, tidak pernah melakukan yang haram kepada Allah. Kemudian dia hadirkan hatinya tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menempatkan hatinya cinta kepada dunia sedikit pun. Maka ketika itulah orang tersebut berada pada tingkat puasa orang yang ketiga, yaitu peringkat ataupun martabat yang muntaha. Maka Ramadan ini yang telah kita jalani beberapa hari, marilah kita berpuasa sehingga kita masuk pada peringkat yang pertama ataupun kemudian naik pada peringkat yang kedua, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah naikkan kita pada martabat yang ketiga. Tetapi ingat, apabila yang membatal puasa pun kita tidak mengetahuinya, maka jangankan martabat yang kedua dan yang ketiga, martabat yang pertama pun kita tidak termasuk. Na'udzubillahi min zalik. Kita berpuasa padahal puasa kita telah batal. Kita telah melakukan sesuatu yang batal. Kita telah murtad kepada Allah. Ataupun hal-hal lain yang kita lakukan yang tidak pernah kita sadari. Maka oleh karena itu, tuntutlah ilmu agar kita dapat berpuasa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Sungguh kita akan menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa dengan hakikat sebenar-benarnya berpuasa. Dan insya-Allah semoga Allah menempatkan kita pada peringkat martabat yang ketiga.